Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Fadila. Saya berasal dari S2 Ilmu Keolahragaan Universitas 11 Maret. Di sini saya akan memberikan materi atau kita akan belajar mengenai statistika lanjut. Oke, untuk topik materi pada pertemuan kali ini yaitu mengenai 4 hal. Yang pertama ada uji prasyarat, yang kedua ada uji hipotesis, yang ketiga ada uji Z-score, dan yang terakhir yaitu uji T-score. Keempat materi tersebut nanti kita akan belajar dan mengulas lebih dalam apa sih materi-materi tersebut. Langsung saja kita masuk pada materi pertama yaitu mengenai uji prasyarat. Nah, uji prasyarat sendiri adalah serangkaian uji asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji hipotesis atau analisis statistik, di mana tujuannya yaitu memastikan data memenuhi syarat atau asumsi dari metode statistik yang dipakai, sehingga hasil dari analisis menjadi valid, akurat, dan tidak bias. Perlukah uji prasyarat dilakukan? Ya, perlu ya. Jadi uji prasyarat itu dilakukan di awal sebelum melakukan uji hipotesis, yaitu dari kumpulan data dan akan kita olah di uji prasyarat, yaitu dengan menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Dari data tersebut dapat kita lihat apakah data memenuhi syarat. Jika data memenuhi syarat, maka kita akan menggunakan analisis parametrik. Dan apabila data tidak memenuhi syarat, maka kita akan menggunakan analisis non-parametrik, sehingga hipotesis yang akan kita gunakan itu sesuai ranahnya masing-masing. Dari hipotesis, maka kita dapat menghasilkan atau dapat menarik kesimpulan dari analisis statistik. Langsung saja materi pertama dari uji prasyarat yaitu mengenai uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data atau residual model mengikuti distribusi normal. Distribusi normal di sini yaitu syarat utama yang banyak analisis parametrik, misalnya seperti uji T, ANOVA, dan regresi. Tujuan dari uji normalitas sendiri yang pertama yaitu menjamin keabsahan uji parametrik. Yang kedua adalah mencegah kesalahan interpretasi akibat distribusi data yang terlalu menyimpang. Selanjutnya yaitu mengenai kriteria. Di uji normalitas kriterianya yang pertama yaitu apabila P lebih dari 0,05 maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Dan jika P kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Di sini juga dijelaskan tentang jenis statistik, yaitu ada 3. Yang pertama Shapiro-Wilk, di mana efektivitas untuk responden itu kurang dari 50. Dan yang kedua yaitu ada Kolmogorov-Seminov, yaitu untuk responden besar. Dan yang ketiga yaitu ada Lilliefors-Anderson-Darling. Nah, apabila solusi bila tidak normal itu dilakukan dengan transformasi yaitu log, Skirtbox, and Cox, atau bisa juga menggunakan uji non-parametrik yaitu Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, dan Spearman. Kami materi mengenai uji normalitas. Langsung saja saya akan memberikan contoh dalam menghitung uji normalitas menggunakan SPSS. Sebelumnya saya sudah menyiapkan data yaitu tentang pengaruh modifikasi pelontar belalur Buffon terhadap kemampuan Fredrik-Tospin, di mana X-nya adalah modifikasi pelontar belalur Buffon dan Y-nya adalah kemampuan Fredrik-Tospin. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke SPSS. Nah, di SPSS kita klik ke
variabel view. Di sini kita berikan nama yaitu pretest. Setelah itu desimalnya kita nolkan. Yang kedua kita berikan nama posttest, sama desimalnya kita rubah menjadi 0. Nah, setelah sudah dirubah, lalu kita klik ke data view. Nah, ini merupakan tampilan ketika sudah diberikan nama pretest dan posttest. Selanjutnya kita kembali lagi ke Excel. Nah, di sini data hasil kemampuan forehand dan topspin kita copy semua dan kita bawa di SPSS, kita paste. Oke, setelah dipastekan, lalu kita pergi ke analyze, kita pergi ke deskripsi statistik, kita klik explore. Nah, data pretest dan posttest di sebelah kiri kita bawa semua ke dependent list. Oke, selanjutnya kita cek satu persatu di statistik. Di sini sudah sesuai, yaitu 95%. Lalu kita klik plots. Nah, di sini kita centang yang akan kita cari tahu, yaitu mengenai normality plot with pretest. Kita centang, lalu kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, kita tunggu dulu untuk hasil output dari data tersebut. Nah, di sini sudah muncul yaitu data dari tes normality. Dikarenakan data kurang dari 50%, maka kita menggunakan yang Shapiro-Wilk. Baik, selanjutnya yaitu interpretasi dari uji normalitas. Dari hasil uji normalitas yang dilakukan menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan bantuan SPSS data, dikatakan normal apabila nilai signifikansi P lebih dari 0,05. Sedangkan data dikatakan tidak normal apabila nilai signifikansi P kurang dari 0,05. Berdasarkan tabel hasil uji normalitas data menggunakan Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa hasil pretest dan posttest kemampuan forehand dan topspin berdistribusi normal dengan tingkat signifikansi sebesar 0,108 dan 0,238. Untuk yang kedua yaitu uji prasyarat mengenai uji homogenitas. Nah, uji homogenitas sendiri adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah varians antar kelompok sama atau homogen. Tujuannya yaitu penting untuk uji kooperatif atau uji T, independen, dan ANOVA. Yang kedua yaitu jika varians tidak homogen, maka hasil uji bisa bias atau salah dalam interpretasi. Dengan Revinitas. Pertama-tama kita pergi ke SPSS. Nah, di SPSS di variable view kita memberikan nama pengkodean hasil pretest dengan kode 1 dan 2. Sebelumnya kita berikan nama di sini dengan X. Setelah itu di dalam desimalnya kita rubah menjadi 0 semua. Setelah desimal dirubah, kita pergi ke values. Di values ini kita akan memberikan label, yaitu yang pertama mengenai pretest. Kita klik add. Yang kedua yaitu kita akan memberikan nama dengan posttest. Setelah ini kita berikan nama lagi untuk hasil dari forehand drive topspin, yaitu dengan tulisan FHD. Di sini desimalnya kita rubah ke 0 semua. Untuk label kita berikan nama dengan forehand drive topspin. Oke. Setelah sudah, kita
pergi ke data view. Nah, di sini sudah ada tampilan di mana nanti kode X kita akan memberikan kode 1 untuk hasil pretest dan kode 2 untuk hasil posttest. Kita pergi ke Excel. Kita copy terlebih dahulu data pretest dari forehand drag top spin. Kita pastekan di FHD. Setelah itu kita masukkan kodenya, yaitu 1. Kita kembali lagi ke Excel. Kita copy data posttestnya, lalu kita pastekan di bawah hasil dari pretest. Dan untuk kode hasil pretest kita kodekan menjadi 2. Setelah sudah kita berikan pengkodean dan kita pastekan semua datanya, lalu kita pergi ke Analyze, kita klik Descriptive Statistic, lalu kita klik Explore. Nah, di sini sudah muncul data-data yang akan kita cari tahu tentang homogenitasnya. Untuk kode X kita masukkan ke factor list. Dan untuk forehand drag top spin kita masukkan ke dependent list. Setelah sudah dimasukkan, kita cek satu persatu, yaitu dari statistik. Oke, di sini sudah sesuai, yaitu confidence intervalnya atau min sebesar 95%. Kita klik continue. Lanjut kita pergi ke plot. Nah, di sini kita akan mencari tentang homogenitas, yaitu spread versus level with level test. Di sini kita klik yang power estimation. Setelah itu kita klik continue. Setelah sudah diklik continue pada plot, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul yaitu nilai dari homogenitas forehand drag top spin dari data pretest dan posttest, yaitu sebesar 0,990. Terima kasih. Dengan Levene test. Pertama-tama kita berdasarkan hasil dari uji homogenitas Levene test. Dari hasil di atas dapat diketahui nilai signifikansi kemampuan forehand drag top spin sebesar 0,990. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data kemampuan forehand drag top spin pada siswa putra ekstrakurikuler tenis meja SMP Negeri 1 Pacitan mempunyai varians yang sama atau bersifat homogen. Selanjutnya yang ketiga yaitu uji prasyarat tentang linearitas. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y berbentuk linear. Tujuan dari uji linearitas yaitu regresi linear dan korelasi Pearson mengasumsikan hubungan X, Y adalah linear. Di sini dapat menggunakan ANOVA table for linearity, yaitu dari uji F, lalu dalam SPSS, yaitu dengan cara klik Analyze, kemudian Compress Mean, lalu klik Means, dan pilih Linearity. Nah, apabila nilai P lebih dari 0,05 pada deviation from linearity, maka dapat dikatakan bahwa data berhubungan linear. Jika scatter plot memperlihatkan pola melengkung, maka hubungan tidak linear. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk mencari uji linearitas. Pertama-tama saya sudah menyiapkan data yaitu tentang kelentukan
dan power otot tungkai. Sebelumnya kita pergi ke SPSS. Nah, di sini kita klik ke variable view. Kita berikan nama yang pertama yaitu mengenai kelentukan. Yang kedua yaitu power otot tungkai. Setelah itu, untuk desimalnya kita rubah menjadi 1 sekaligus di power otot tungkai. Lanjut, untuk measure kita rubah menjadi scale semua. Setelah diberikan nama dan kita rubah, kita klik ke data view. Nah, ini nanti akan kita pastikan hasil dari kelentukan dan power otot tungkai. Sebelum itu kita kembali lagi ke Excel. Nah, kita copy pastekan data kelentukan dan power otot tungkai. Lanjut, kita kembali ke SPSS. Kita pastekan hasil dari kelentukan dan power otot tungkai. Setelah dipaste semua data dari kelentukan dan power otot tungkai, kita pergi ke Analyze. Lalu kita pergi ke Compare Means dan kita klik Means. Nah, di sini sudah tertera yaitu di sebelah kiri. Untuk kelentukan kita pindahkan ke Dependent List. Dan untuk power otot tungkai kita pindahkan ke Dependent List. Setelah dipindahkan semua data ke bagian masing-masing, kita klik Option. Lalu kita klik Test for Linearity. Setelah itu kita klik Continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul yaitu uji linearitas dengan ANOVA table, di mana dapat diketahui bahwa definition form linearity dari data tersebut kita tarik ke sebelah kanan, yaitu di bagian signifikansi, bahwa hasil tes uji linearitas yaitu sebesar 0,822. Baik, di sini telah diketahui hasil dari uji linearitas, yaitu nilai signifikansi yang diperoleh pada baris deviation from linearity adalah 0,822. Aturan keputusannya adalah yang pertama, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka hubungan antara variabel bersifat linear. Dan yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka hubungan antara variabel bersifat tidak linear. Kesimpulannya, karena nilai 0,822 lebih besar daripada 0,05, maka kita menerima hipotesis bahwa tidak ada penyimpangan dari linearitas. Dengan kata lain, hubungan antara kedua variabel tersebut signifikansi secara linear.